Terima kasih Kak Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semuanya sehat ya. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk teman-teman semuanya yang telah hadir di acara Janardana di hari kedua yang bertema tentang bisnis tanpa skeptis. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Nggak kerasa nih kita udah di hari kedua. Gimana nih teman-teman? Apakah masih semangat? Oh, tentu saja teman-teman pasti masih semangat juga nih untuk di hari kedua ini karena kita sudah ada materi yang sangat hebat tentunya di hari kedua ini. Oke, sebelum memulainya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Novitasari. Teman-teman bisa panggil saya Novi. Saya dari mahasiswa UNESA di program studi Sastra Indonesia. Nah, karena teman-teman udah kenal sama saya, mungkin saya langsung menyapa pemateri kita kali ini, yaitu Kak Muklis. Halo Kak Muklis, apakah sudah di tempat? Ya, Alhamdulillah Kak Muklis sepertinya sudah join ya. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan Kak Muklis. Jadi pemateri kita kali ini yaitu Kak Muklis Ilahi, CH, CHT. Nah, selanjutnya saya akan membacakan CV dari beliau. Oke, sudah di-share screen ya, bisa dilihat. Kak Muklis ini ketika SMA-nya pernah menjadi ketua OSIS, pernah menjadi ketua Karang Taruna juga, kemudian juga pernah menjadi ketua EPN Uranting. Nah, kemudian semasa kuliahnya, bahkan hingga sekarang, Kak Muklis ini pernah menjadi ketua Departemen Himpunan Mahasiswa, Ketua ICE Fakultas Ekonomi, Menteri BEM Universitas, Gubernur FULD FEI, UKKI, UKIM, Dewan Kehormatan HIPMI PT UNESA, Kadin Surabaya, HMI, Presiden Direktur SEC, sekaligus juga menjadi founder Sekolah Mentor Milenial. Nah, menarik sekali ya teman-teman Kak Muklis ini. Tentu pengalaman organisasinya juga cukup banyak. Selain itu mungkin bisa ke atas lagi Kak. Kak siapa ini yang share screen? Nah, Kak Muklis menulis tentang Kak Muklis, saya hanyalah manusia yang suka menyatukan umat dengan visi dan mimpi untuk membudayakan prinsip bela dan beli produk teman sendiri. Saya berharap ketika gerakan ini mendapat tempat hingga level nasional, maka tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi raja di negeri sendiri. Begitu kata Kak Muklis. Tentu ungkapan ini sangat menarik ya teman-teman. Gimana nih teman-teman, sudah kenal kan dengan Kak Muklis dan sudah tahu nih Kak Muklis ini siapa sih gitu. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Kak Muklis ini terkait tentang no brand no business. Nah, mungkin teman-teman yang kemarin sudah ikut acara Janardana di hari pertama dan sudah mengikuti materinya, yaitu tentang pentingkah berbisnis, berwirausaha. Mungkin sekarang bisa sudah mulai ada gambaran ya. Oke, sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk teman-teman supaya menyalakan kameranya. Buat teman-teman yang belum join, silakan teman-teman. Ini masih banyak banget nih yang belum ini ya, belum on kameranya. Boleh nih, silakan on kameranya dulu. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau menyiapkan bukunya untuk mencatat nanti, boleh banget. Boleh disiapkan alat tulisnya. Oke, kalau misalkan sudah, jadi saya akan jelaskan model diskusi kita kali ini. Jadi kita pakai model diskusi ya teman-teman, bukan model materi yang seperti kemarin. Jadi nanti saya akan kasih kesempatan untuk teman-teman supaya bisa bertanya kepada Kak Muklis. Waduh, ini kayaknya menarik banget nih, karena kita buka sesi diskusi aja, bukan sesi dari pemateri ke kita, seperti itu. Mungkin nanti teman-teman kalau begitu kan ngantuk ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa nih langsung tanya ke Kak Muklis tentang no brand no business itu apa, atau tentang seputar wirausaha, boleh banget nih. Oke, bisa langsung saya mulai ya teman-teman, sepertinya sudah siap. Ya, pertama-tama kita sapa Kak Muklis dulu.
Kak Muklis, apakah sudah siap untuk memulai materi kali ini? Oke, cukup, udah siap kok. Oh iya, sudah siap ya. Oke, teman-teman sekali lagi tolong nyalakan kameranya ya. Langsung kita mulai. Mungkin sebagai pembuka nih, teman-teman ada yang mau bertanya nggak nih sebelumnya? Supaya Kak Muklis juga, supaya kalian juga tahu tentang no brand no business itu sebenarnya apa gitu. Teman-teman boleh bertanya, boleh mengaktifkan fitur Raise Hand terlebih dahulu, baru nanti saya tunjuk ya teman-teman. Oke, karena tidak ada, sepertinya belum ada ini ya, pertanyaan, jadi saya boleh tunjuk teman-teman ya. Mungkin dari Kak siapa ini? Kak Pratiwi Zainur dari IAIN Kediri. Bisa nyalakan mic-nya, Kak? Ya, bisa. Ya, halo Kak Pratiwi. Iya, halo Kak. Iya. Mungkin Mungkin Kak Pratiwi mungkin pengen bertanya nih ke Kak Muklis. itu tadi kan kayak seperti no brand, no business. Mungkin kalau kita berjualan, kalau tidak ada brand itu kan kayak gimana ya? Kayak Mungkin suaranya bisa dikerasin lagi, Kak, karena dari saya belum terdengar nih. oh iya Kak. Mungkin pertanyaannya gini kan, kalau kita berjualan tidak ada brand kan pasti kayak jualan itu cuma kayak seperti ecek-ecek. Nah, mungkin kayak tips kita untuk membuat brand yang bagus itu seperti apa? Terima kasih. Oh iya, terima kasih Kak Pratiwi. Nah, pertanyaannya tentang gimana nih cara kita membuat brand supaya lebih bagus gitu kan. Nah, mungkin bisa langsung dijawab oleh Kak Muklis sekalian untuk opening karena tadi belum opening juga nih Kak Muklis ya. Ya, silakan Kak Muklis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya perkenalkan dulu ya, biar ada pepatah kan bilang bahwa tak kenal itu maka tak sayang. Nah, no brand, no business itu banyak sekali kaitannya dengan apa ya, semacam tak kenal maka tak sayang. Nah, untuk itu saya kenalan dulu, nama saya Muklis Ilahi, SPD, CH, CHT, CHTC. Untuk gelar non formal saya punya CH, itu Certified Hypnotherapist, jadi saya mempelajari hipnosis, hypnoselling, sampai kemudian ada titel terbaru saya yang mungkin belum lama dipublish, jadi Neo NLP, itu adalah salah satu titel saya. Kalau background, saya pure di sini, background pendidikan sih sarjana pendidikan, jurusan pendidikan ekonomi. Namun saya lebih suka berwirausaha. Dan kalau ditanya usaha saya di bidang apa aja, banyak sih. Saya punya Muklis Rent Car, itu salah satu usaha saya. Kemudian ada yang mau jadi PT itu Tabibmu. Kemudian selanjutnya kalau dari sisi apa ya, daily untuk keseharian, saya punya trading saham, baik itu cryptocurrency atau mungkin forex, falas, mata uang asing, dan masih banyak lagi. Oke, mungkin itu perkenalan singkatnya ya. Jadi mungkin pertanyaan ini luar biasa banget. Nah, kita sama-sama amati. Di sini no brand, no business. Nggak ada brand, nggak ada bisnis. Oke, pertanyaannya tadi tuh tipsnya itu gimana sih, Mas? Kayak kalau misalnya kita nggak punya brand, itu kayak bisnisnya ecek-ecek gitu ya, atau mungkin jualannya versi orang kampung sama orang modern. Orang kampung kan nggak ada labelnya. Nah, tipsnya itu kayak gimana, Mas? Nah, gini ceritanya. Kita awali dulu aja dari materi. Nah, ini pertanyaan ini menjawab semuanya sih, runtun gitu ya.
saya mulai, mungkin nanti sambil kalian simpen pertanyaan, karena kalau nggak ada pertanyaan, kita malah nanya gitu kan ya. Oke, langsung kita buka slide-nya. Next, slide selanjutnya, minta tolong. Sorry, agak gelap dikit ya. Saya akan jelaskan sedikit banyak tentang brand melalui pengertian dulu. Apa sih brand itu ya? Kadang kan ada orang yang bertanya-tanya, brand itu label ya Mas ya? Brand itu logo ya? Brand itu apa yang terbersit di kepala ya? Ya itu banyak sih. Coba slide selanjutnya, next terus. Mari kita jelaskan, kita telaah bareng-bareng pemahaman kita tentang brand itu apa sih gitu. Ke bawah lagi, lanjut lagi, slide selanjutnya sampai ke bawah lagi, ke bawah lagi. Oke, ke bawah lagi sampai ada pengertian brand. Brand nama plus makna. Oke. Nah, itu. What is brand? Oke, nggak langsung aja. Brand itu sambil kalian dengar, kita pasti karena online, kita bisa fokus di visual sama indera pendengar. Brand itu adalah nama plus makna. Jadi semua yang bernama itu berhak jadi brand. Tambahkan makna di dalamnya, jadilah brand. Makanya kalau misalnya ada no brand, no business, berarti nggak ada brand, nggak ada bisnis. Kalau nggak ada sesuatu yang bernama, yang punya makna, maka dia nggak akan bisa jadi bisnis. Nah, termasuk kalian nih. Kalian sih dari jurusan mana aja? Maknanya apa? Coba sih, aku pengen lempar ini yang dari UNESA mana aja? Tadi kan dari luar UNESA. Saya pengen moderator nunjuk salah satu sih dari UNESA ini siapa sih kira-kira namanya? Atau saya yang pilih? Denovi, selaku moderator, tunjuk satu kok. Ya, Kak Muklis, mungkin saya bisa tunjuk yang dari UNESA. Ada Kak Fali Hiban Hilmi dari UNESA nih. Halo Kak Fali. Iya Kak. Iya. Gimana nih Kak? Gimana nih ketika mendengar no brand no business, itu kan maksudnya nggak ada makna, itu artinya nggak bisa jadi bisnis, dan semua yang punya makna itu bisa disebut sebagai brand. Menurut Kak Fali Hiban Hilmi ini gimana nih? Mungkin Kak Hilmi setuju dengan pertanyaan ini atau pernyataan ini, atau mungkin punya pendapat lain, atau mungkin menyampaikan maksudnya itu seperti apa gitu. Mungkin punya pendapat sendiri gitu bisa disampaikan Kak. Gimana Kak? Kurang jelas Kak. Putus-putus suaranya Kak. Ya, halo. Apakah suara saya sudah jelas? Iya, sudah. Ya, tadi kan Kak Muklis kan menyampaikan tentang brand, bahwa brand itu semua yang bermakna. Jadi semua yang bermakna itu sebenarnya bisa menjadi brand gitu. Nah, no brand no bisnis ini maksudnya nggak ada makna, berarti nggak bisa jadi bisnis gitu. Nah, menurut Kak Fali ini gimana nih? Apakah Kak Fali setuju dengan pendapat ini, atau Kak Fali punya pendapat lain? Gimana Kak? Halo Kak Fali, apakah masih ya? Ya, sebentar Kak. Iya, kita tunggu Kak Fali dulu ya. Boleh langsung diungkapkan aja Kak. Kita di sini santai ya teman-teman. No brand no business Kak ya. No brand no business. Ya.
Jadi kalau tidak ada brand bisnis tidak akan jalan. Ya, langsung aja ya. Sambil aku jelasin gitu kan ya. Jadi kalau nggak ada brand, nggak ada bisnis. Kita lihat nih contoh ya, contoh yang brand paling ternama. Katakanlah kalian tahu nggak bedanya HP. Kalau misalnya kalian beli iPhone sama kalian beli HP yang lain, tahu nggak maknanya itu apa? Kalian beli iPhone itu maknanya apa? Kalian pengen beli iPhone-nya atau pengen disebut kayanya. Nah, intinya kayak gitu. Nah, jadi nggak ada brand, nggak ada bisnis, itu maksudnya ketika kita nggak punya sesuatu yang bernama dan punya makna, kita nggak akan pernah bisa menjalankan sebuah bisnis. Nah, jadi ibaratnya what is brand, what is branding. Nah, brand itu adalah sesuatu yang membuat hati kita tergerak. Brand adalah sesuatu yang membuat kita memaknai sesuatu, menaruh nilai pada benda itu. Sedangkan branding adalah kegiatannya. Nah, entah apa yang dilakukan sama iPhone sehingga dia begitu bernilai. Nggak tahu kenapa, kok HP yang ada lambang apel growaknya itu begitu bernilai. Bahkan bisa mengangkat status sosial. Hanya cuman dengan pegang. Atau mungkin kalian bisa selfie, pinjem teman kalian, akhirnya teman kalian ngira kalian itu OKB, orang kaya baru. Bener nggak sih? Nah, itu dia makna. Entah makna itu bernilai positif atau bernilai negatif atau setengah positif dan itu setengah negatif. Entah apapun itu yang akan menimbulkan sebuah perspektif berpikir yang baru. Itulah brand. Nah, jadi coba next ke slide selanjutnya. Kita akan mengulas kembali sambil kita ulas, sambil kita teliti perdalam gitu ya. Apa sih maknanya no brand no business sehingga kita itu bisa nanti bisa bikin brand gitu. Nah, what is branding? Nah, sesuai sama yang aku utarain tadi, ada sebuah peristiwa brand sama branding. Nah, sekarang pertanyaannya lah what is branding? Apakah branding itu sesuatu yang hanyalah brand ditambah ing. Nah, ternyata itu nggak cuman brand ditambah ing. Kalau di dalam struktur kata bahasa ya. Halo? Halo? Cek. Jadi kalau misalnya kalian tahu, brand ditambah verb ing, itu adalah sebuah kata di mana kita itu disuruh bekerja. Makanya di sini saya mengutarakan ada strategi, ada advertising, ada trusting. Nah, tahu nggak sih yang paling mahal itu adalah trust. Nah, kepercayaan publik. iPhone membuat kita percaya bahwa orang yang memakai iPhone itu biasanya dianggap memiliki status sosial yang lebih tinggi. Nah, itu dia the power of brand. Brand itu sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan karena dia bersemayam di dalam otak manusia. Karena dia adalah sebuah perspektif dalam berpikir manusia. Makanya ketika kita sudah menanamkan ya brand atau image atau katakanlah trusting, kita membuat seseorang percaya kepada kita. Kita membuat brand image kita positif, maka jangan khawatir. Kamu nggak perlu nyales, kamu akan membuat salesmanship-mu sendiri. Sama seperti iPhone. Dia sampai sekarang nggak pernah nyales. Malah kalau misalnya iPhone nyales Lamborghini, nyales gitu ya. Kalian tahu mobil Lamborghini, itu malah dia itu terlihat seperti orang yang katakanlah mungkin perusahaan yang abal-abal, malah nggak akan pernah dipercaya. Nah, intinya gini, kalian kalau misalnya tahu, mungkin kalian pernah dengar ya Aqua gitu ya. Aqua itu kalau kalian beli ya,
kalian masa bilang katakanlah kalian beli klub atau Cleo gitu kan ya. Kalian bilang mungkin air mineral atau apa gitu. Tapi yang ada di benak konsumen itu adalah Aqua. Nah, otomatis yang memenangkan top of mind di pikiran orang-orang itu pasti Aqua, bukan klub. Kemudian bukan juga Cleo atau mungkin air minum santri dan lain-lain. Banyak kejadian serupa sih. Oke, coba sekarang next screen-nya. Slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Coba kita tampilkan ya. Oke, sambil kita telaah bareng-bareng screen-nya masih loading. Jadi di slide selanjutnya ini, tahukah kalian setiap semua yang bernama itu berhak memiliki brand. Jadi nama kalian pun itu berhak jadi brand. Nah, nama kalian pun itu berhak jadi brand. Brand apa itu? Personal branding. Nah, sekarang gini, langkah awal kalian seperti yang dilakukan sama semua orang, atau pepatah yang bilang gajah mati meninggalkan gading. Nah, kalau manusia mati meninggalkan nama. Nah, itulah brand kalian. Tugas kalian adalah mencetak personal branding. Oleh karena itu, saya di sini memberikan waktu untuk kalian ya, mengutarakan pertanyaan. Nah, minimal kalian itu bisa mengeksplor apa yang ada di dalam diri kalian. Saya juga ingin tahu seberapa aktif kalian yang ada di sini, atau mungkin kalau misalnya kalian butuh sesuatu yang benar-benar trigger, saya ingin panggil satu persatu sih, coba sih. Saya pengen ngetes open mic. Di sini saya acak, aku pengen manggil, ini ada Naila Nurul Faiza dari Unsuri. Ada nggak anaknya? Halo, Naila? Oke, kita lewati. Kinanti ada nggak? Kinanti Dwi Safitri, halo? Ya. Oke, Dek Kinanti udah terhubung ya? Aku pengen tahu. Dek Kinanti dari jurusan apa? Saya sendra tasik. Oke, Maaf Kak, karena baru beli paketan. Gak apa-apa, tenang aja. Sekarang kita bahas no brand, no business. Yang tak jelasin tadi, brand adalah sebuah nama plus makna. Nah, sekarang Dek Kinanti punya nama Kinanti Dwi Safitri kan ya? Kira-kira orang tuanya Dek Kinanti Dwi Safitri memberikan nama itu, maknanya apa? Apa sih yang diharapkan? Apa sih pesan terdalam sama harapannya itu apa aja kira-kira? Saya pengen tahu. Kalau harapan dari orang tua saya sendiri itu, harapannya saya bisa menyenangkan hati orang tua. Oke, kalau makna dari nama itu, kayak Kinanti itu maknanya apa, kemudian Dwi itu maknanya apa, Safitri itu maknanya apa, kira-kira tahu nggak, Dek Kinanti? Halo, Dek Kinanti? Halo? Kak, iya. Jadi Kira-kira kalau maknanya dari namanya Dek Kinanti sendiri apa? anak kedua yang lahir, anak perempuan kedua yang suci, yang selalu dibimbing. Oke.
Nah, itu adalah sebuah makna ya. Nah, makna itu menyimpan harapan besar bahwa Dek Kinanti adalah anak kedua yang dalam tanda kutip apa tadi maknanya, Safitri? Kalau Safitri itu suci, kalau Kinanti itu anak yang perlu dibimbing, kalau Dwi itu kedua. Oke, jadi anak kedua yang suci dan perlu dibimbing gitu ya. Nah, itu dia makna yang diharapkan dari orang tua itu ketika dia menitipkan nama di Dek Kinanti. Sama, tapi berjalan beriringnya waktu. Kita itu kayak menjaga, sama seperti kita mempunyai produk, kita memberikan nama. Nah, jangan asal-asalan. Nama ini menyimpan perspektif yang besar, menyimpan story. Ceritanya itu gimana? Nah, termasuk ceritanya kalian ketika bikin produk. Karena brand itu menyimpan story. Story itu ada story yang positif, ada yang story negatif. Nah, ketika ada tersimpan di dalam perspektif manusia itu, oh ini track record-nya jelek, produk ini kayak nggak dipercaya publik gitu kan ya. Akhirnya orang nggak akan menaruh bisnis di situ. Bisnis itu maksudnya gini, kita itu bisa berkembang, perusahaannya itu bisa jalan, pemilik bisnisnya itu bisa jalan-jalan. Nah, intinya itu ya apa caranya? Orang-orang itu kalau misalnya ngomongin brand, mereka itu kayak semacam, bahkan ya kalau kalian tahu ya, brand yang katakanlah sudah terkubur lama banget, sudah terlupakan, itu masih bisa menghidupi. Atau mungkin kalian pernah tahu, nanti di slide selanjutnya ya tak kasih tahu ya. Oke, coba kita ganti slide dulu aja. Yang ke-11. Ini tentang pemahaman tentang brand ya. Terus selanjutnya, slide selanjutnya. Sekarang kita menuju ke pemahaman yang lebih dalam lagi. Ini pemahaman yang paling mendalam, yang sangat biasanya kontroversial. Nah, coba saya pengen nanya ke Dek Siska. Dek Siska ada nggak di sini? Halo, tes. Dek Siska? Dek Siska, Dek Nur Aziza, Dek Adinda. Coba open mic. Dek Emi Rosida. Jadi ini langsung aja saya acak pesertanya. Jadi buat kalian yang mungkin open mic, jangan malu-malu. Saya berikan ilmu yang benar-benar langsung benar-benar dari keluhan kalian masing-masing juga untuk terkait problematika berwirausaha di awalnya gitu kan ya. Oke, jadi brand adalah perspektif atau persepsi yang timbul dalam benak konsumen. Nah, contohnya gini, saya tak komunikasi sama Dek Novi selaku moderator. Dek Novi, coba aku pengen tahu, Dek Novi, kira-kira ngelihat itu angka 3 atau 4? Jadi 3 atau 4? 4, Kak. 4, oke. Nah, di situ kan lagi eyel-eyelan nih. Ini 4 kan? Enggak, ini 3. Tapi kok ada betulnya ya? Kalau disebut 4 itu ngelihatnya dari mananya? Dek Novi coba. Dari ujung sebelah kiri. Dari ujung sebelah kiri. Terus yang terlihat 3 itu dari sebelah mananya? Dari ujung sebelah kanan.
Kenapa? Kok terjadi perbedaan kayak gitu? Coba. Ini yang benar aslinya 4 atau Kalau dari yang saya lihat, ini aslinya 3. Cuman di balok kedua dan ketiga itu seperti gabung gitu, Kak. Nah, berarti yang benar 4 atau 3? Pertanyaannya. Tergantung sudut pandang yang melihatnya. Kalau misal dia lihat dari sudut yang kanan, mungkin dia akan jawab 3 dan itu benar, karena di kanan itu memang ada 3. Kalau dilihat dari sudut kiri, itu jawabannya 4, karena benar yang dari sudut kiri yang ada memang 4, gitu. Oke, saya nggak akan ngasih tahu itu ya, ini adalah PR dari awal sampai akhir. Aku pengen pertanyaan ini ditanyakan ke semua itu ya, nanti Dek Novi minta tolong selaku moderator nanti kita panggil satu persatu semuanya sambil aku jelasin semuanya karena ini terkait persepsi ya. Aku pengen kalian ngevote, ngeluarin open mic doang. Kalian jawab 4 atau 3 gitu aja. Nanti ketika aku cuman tanya itu ya, kalian jawab 4 atau 3 gitu aja. Nanti aku kasih aba-aba gitu ya. Aku harus jelasin semua slide-nya dulu nanti biar anak-anak paham apa sih perspektif itu. Perspektif ini akan terus berkelian di otak kita. Kita akan terngiang-ngiang apakah angka 4 atau 3. Yang benar angka 4 atau 3. Dan itu masih jadi pertanyaan kalau kita masih hidup. Kalau kita udah mati nggak akan ada pertanyaan. Gitu toh selesainya. Makanya itu pertanyaan ini untuk semua yang ada hadir di sini gitu loh ya. Jadi aku pengen semuanya siap-siap open mic, siap-siap nanti Novi tinggal manggilin satu persatu semua yang ada di sini. Mereka tinggal hanya perlu mengutarakan pendapatnya untuk menjawab angka 4 atau 3. Jadi aku nggak minta pendapat kalian untuk mengutarakan tentang apa sih brand itu Mas, apa sih itu. Nanti akan itu ya terlalu memakan waktu. Jadi sama seperti umpan balik yang kita kirimkan di awal tadi. Mungkin kalian masih kebingungan ya tentang apa itu brand ini gimana mungkin penjelasannya kayak gimana terus kalian langsung disuruh dimintai pendapat kalian pasti bingung kalian hanya perlu pilih angka 4 atau 3 kalau kalian bingung milih angka yang mana kita kan nggak pernah tahu ya sama-sama bermain perspektif kita nggak pernah tahu kalian ngikutin Zoom ini sambil masak atau sambil tidur atau sambil apapun itu kalau kalian belum melihat gambar ini akan ditampilkan gambar seperti sebelumnya. Kalian tinggal milih angka 4 atau 3. Nah, nanti tugasnya Dek Novi mengkalkulasi semua jawaban ini lebih banyak yang milih angka 4 atau angka 3. Gitu aja. Nah, Oke, kita pindah ke slide selanjutnya sambil tak jelasin. Ingat-ingat, brand adalah persepsi yang timbul dalam benak konsumen. Oke. Nah, oke. Selanjutnya, brand itu sama halnya dengan bibit yang kita tanam. Setiap yang kita tanam pasti akan kita tuai hasilnya. Nah, sama seperti pertanyaan, aku jelasin, aku ngajarin, aku ngasih pertanyaan, aku ngasih rasa penasaran kalian. Kira-kira tadi itu gambar itu angka 4 atau angka 3? Dek Novi coba sebutin kamu list 3 anak sih. Aku pengen mereka open mic. Aku tiap ganti slide mereka harus siap 3 nama. Oke, dimulai dari sekarang ya teman-teman. 3 nama dari Kak Ayu Wulansari. Halo, gimana menurut Kak Ayu ini 3 atau 4 nih Kak? Halo? Pilih lagi gambarnya yang tadi. Ya, karena Kak Ayu Wulan tidak menanggapi, kita lewati dulu dari Kak Adi Muhammad. Kak Adi Muhammad Nazir dari UNESA. Gimana menurut Kakak? Itu angka 3 atau 4 ya? 3. Mohon maaf, maksudnya baloknya tadi ada 3 atau 4? 3. Ada 3. Oke, catat dulu aja. Oke, 3 dari Kak Adi.
Kemudian dari Kak Imam Haris Utomo. Gimana, Kak? Cek ya. Baloknya ada 3 atau 4? Coba tampilin lagi. 3 kalau menurut saya. 3, oke. Catat dulu ya, sambil kita jelasin. Karena brand ini adalah sesuatu yang membuat otak kita itu berpikir. Otak kita mengira-ngira. Otak kita mengira-ngira orang ini pegang iPhone. Apakah ini orang kaya? Kebanyakan orang bilangnya kaya. Nah, sama kayak kebanyakan orang bilangnya angka 3. Padahal kenyataannya angka 4. Nah, padahal kenyataannya, oh beneran 3 dah. Oh enggak 4 dah. Beneran 3 dah, enggak 4. Nah, itu dikalkulasi oleh khalayak umum. Gitu loh. Nah, brand itu sama halnya dengan bibit yang kita tanam. Itulah brand. Penuh dengan cerita. Cerita pro, cerita kontra, itulah brand. Nama baik, bisa jadi personal brand kita, bisa jadi produk brand kita. Nah, itulah brand. Perspektif yang hidup di dalam otak manusia. Oke, slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Screen-nya masih proses, sambil tak jelasin ya. Nah, kita bisa memulai membangun nama besar kita dari personal branding kita sendiri. Nah, jadi semuanya itu ibarat nama plus makna. Kenapa nggak kita mulai dari nama besar kita sendiri aja? Nah, kalau kalian pengen membangun brand produk, kalian bangunlah produk brand. Tapi kalian jualan produk, kalau kalian nggak bisa menjual diri kalian sendiri, ya kalian belum bisa membuktikan apa-apa. Oleh karena itu yang paling dahulu harus kalian buktikan di masa saat ini adalah personal brand kalian. Makanya ketika kalian dipanggil sama moderator, nah kalian hanya perlu menjawab, itu akan secara psikologi saya tuh pengen tahu berapa Dek. Contoh nih, tadi Dek Ayu itu jawab angka berapa, Dek Novi jawab angka berapa. Itu secara psikologi pun tergambar. Nah, oke, slide selanjutnya. Nah, dan kalian harus tahu nggak sih kalian tujuan utama brand itu apa? Nah, tahu nggak sih kalian tujuan utama dikasih pertanyaan angka 3 dan 4 kayak tadi. Apakah untuk kalian itu ada yang benar, ada yang salah, ada yang oh kamu jawab 3 itu salah loh, yang benar itu 4 loh. Enggak, jangan-jangan yang 4 itu cuman akal-akalan. Yang benar itu angka 3. Nah, kita harus menggali, karena ibaratnya brand itu punya tujuan. Tujuannya itu maknanya itu. Nah, makna yang terdalam itulah yang perlu kita cari. Nah, sama halnya ketika kita beli brand seperti Lamborghini, tujuan utamanya itu apa? Nah, itu maknanya, tujuan utama biar kelihatan keren. Beli jam tangan Rolex, itu tujuan utamanya biar disebut orang sukses. Nah, itu adalah salah satu tujuan utama yang terbersit ketika kita memiliki sebuah brand atau kita membeli sebuah brand yang ternama. Oke, slide selanjutnya, next. Nah, tujuan utama brand, kalau menurut diri pribadi saya, brand itu dibikin nggak lain ya biar bisnisnya jalan. Nah, pemilik brand jalan-jalan. Jadi maksudnya ketika aku atau kalian itu belajar untuk membuat brand, bisa bikin brand sendiri, membuat label nama sendiri, entah kalian usaha apapun, itu kalian jalan
bisnisnya, terus kalian bisa jalan-jalan. Tujuan pribadi aku sih kayak gitu. Entah kalian punya tujuan apa gitu ya. Entah kalian pengen disebut orang kaya, seperti tadi aku utarain. Entah kalian pengen disebut orang sukses karena punya, katakanlah punya jam tangan Rolex, atau mungkin punya mobil. Nah, itu tujuan-tujuan lain. Tapi kalau saya pribadi, saya punya bisnis bisa jalan, terus pemilik brand, termasuk pemilik bisnis ini bisa jalan-jalan dengan tenang. Nah, oleh karena itu, coba slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Next. Slide selanjutnya, coba. Jadi sambil tak jelasin ya, sambil nunggu slide selanjutnya. Kita kalau punya brand, itu ibaratnya kita itu bisa tidur sambil dibayarin. Kenapa? Karena kalau kalian tahu, kalian mungkin pernah dengar ada sebuah perusahaan ya, di mana dia itu punya perusahaan. Perusahaannya itu sudah, katakanlah sudah ratusan tahun ya. Nah, tapi dia masih terngiang-ngiang di dalam benak masyarakat. Nah, ini contoh nama-nama yang lama bersemayam dalam benak masyarakat. Nah, coba kalian lihat contoh ya, contoh yang sudah bersemayam lama di masyarakat, masyarakat itu sampai kenal banget. Coba kalian coba next. Contoh nih, ada di slide selanjutnya, next coba. Nah, ini kalian pasti ingat dong, ingat pompa air, pasti kalian bilangnya Sanyo. Coba kalian ya, kita studi kasus ya. Kalau misalnya kalian di kampung-kampung, pasti mbah-mbah itu bilang, sanyonya loh, nggak dimatiin ta. Keran sanyonya. Nah, itu kan salah satu pelafalan yang sangat umum. Kenapa kok nggak pakai pompa air? Kenapa kok nggak pakai? Itu karena sudah mendarah daging. Nah, coba nih, aku pengen tahu satu persatu ya dari kalian ya. Minta tolong Dek Novi selaku moderator dipanggil mungkin siapa yang mau on mic. Jadi aku pengen tahu sih kalau kalian contoh nih ingat pembalut, ingat apa kira-kira? Atau mungkin ingat air mineral seperti yang tak sebutin itu ingat apa? Sambil tak panggilin mungkin tak bantu panggilin ya. Sambil Dek pilih ya. Dek Novi silakan pilih nama, saya juga mau pilih nama juga. Dek Novi coba pilih 3 nama lagi. Oke, saya pilih 3 nama. Yang pertama dari Kak Indah Himah nih. Kak Indah Himah apakah ada? Waduh, kayaknya keluar nih malah. Oke, ya. Lanjut aja dulu. Kak Mika Setiawati. Halo, Kak Mika Setiawati. Tidak menyahut juga. Kita beralih ke Kak Dinda. Halo, Kak Dinda. Oke, tidak menyahut juga. Kita lempar lagi ke Kak Nona Dwi dari Unmer Malang. Apakah ada? Iya, Kak, ada, Kak. Iya, halo, Kak. Gimana nih, Kak Nona Dwi, ketika mendengar kata pembalut, Kak Nona Dwi ini ingat apa ya? Ingat salah satu brand pastinya. Itu Softtek. Yaitu Softtek. Iya. Oke, kalau ingat itu apa namanya? Ingat bau ketiak apa biasanya? Rexona sih. Nah, kalau apa namanya mungkin kamu biasanya cuci pakai apa biasanya? Pakai Rinso. Nah,
Nah, sekarang udah itu kan ya. Kalau kalau misalnya itu ingat pasta gigi. Pepsodent. Oh, Pepsodent. Ya, Kalau orang-orang tua zaman dulu sebelum penjajahan bilangnya apa? Kalau kalau nenek-nenek kita. Odol, odol. odol itu biasanya Ciptaden mungkin ya. Nah, Nggak nah tahu deh. itu loh dari kata-katanya itu loh. Kata-katanya kan kata-katanya Dek siapa tadi? Dek Namira ya? Halo? Apa? Iya. Nah, dari kata-katanya tadi kan ya, odol itu biasanya Ciptaden. Nah, padahal odol itu tahu nggak sih? Odol itu adalah sebuah merek dari zaman sebelum penjajahan loh. Itu merek dari Jerman loh. Beneran, sumpah. Coba ya, ini ada di slide ini, ada Pampers, ada coba kalian coba scroll lagi. Nah, terus lagi. Nah, ini odol ini dari zaman 1903 itu. Nah, itu luar biasa banget. Nyangka nggak sih odol itu adalah sebuah merek dari zaman penjajahan kuno dari Jerman? Nyangka nggak sih, Dek? Nggak nyangka aja, Kak. Soalnya kan Kira-kira. udah kenalnya Nggak odol. nyangka kan? Iya. Nah, udah enak kan bilangnya odol. Nah, itu dia keberhasilan brand itu ketika kayak gitu. Ketika orang itu sudah menggantikan yang terucap itu digantikan. Nah lah, katakanlah jangankan odol. Orang-orang biasanya kalau enaknya kan beli ngomong apa-apa ya beli air mineral, masa ngomong air mineral gitu. Biasanya ngomongnya gimana? Langsung kan ngomong gimana, Dek? Aqua kan? Iya sih. Iya. Nah, itu dia. Keberhasilan brand itu dari situ. Ketika dia sudah bersemayam di otak manusia, membuat dia itu terngiang-ngiang, bersemayam, ada timbul penasaran. Nah, coba sih, aku pengen tahu sih jawaban kamu ketika kamu melihat angka tadi itu baloknya itu ada 3 atau 4? 3. Jawaban 3 ya. Nah, kamu nggak takut salah dah kalau misalnya kamu jawab 3, jangankan 4, jangan-jangan nanti 4 jawabannya. Enggak, Kak. Soalnya saya udah percaya kalau itu 3. Oh, oke. Kalau misalnya jawabannya ada orang yang jawab 4, kamu benerin atau kamu salahin? Enggak saya benerin juga enggak saya salahin. Kenapa? Soalnya kan perspektif orang-orang juga beda-beda tentang gambar yang tadi bisa 4 atau 3 kayak saya. Nah, itu dia. Yang dimainkan oleh para pengusaha adalah perspektifnya. Jadi, para pengusaha pabrik itu nggak cari menang atau salah. Mereka itu cari konflik gitu kan ya. Ya sama kayak corona kayak gini ya. Kalau kamu tahu dunia konspirasinya, luar biasa ya. Ini masih belum apa-apa ya. Kalau kamu tahu tentang sesuatu yang di awal tadi ya, ketika tadi awal banget tanya
kita kayak jual ecek-ecek, nggak ngasih logo, nggak ngasih nama, nggak ngasih apa gitu. Ya